IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dalam rapat paripurna. Rancangan KUHP ini menjadi salah satu produk legislasi terpenting yang dianggap akan mengubah lanskap penegakan hukum di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP setelah melalui proses pembahasan panjang selama hampir 2 tahun. Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, RKUHP disusun melalui proses yang panjang, terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Menurutnya pengesahan pada masa sidang ini dianggap penting untuk menyempurnakan reformasi di bidang hukum acara pidana yang sudah berusia 44 tahun. Undang-Undang KUHP mulai berlaku 2 Januari 2026. KUHP dianggap sebagai pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sejumlah substansi baru diantaranya mengatur penguatan hak tersangka dan korban, pendefinisian ulang kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan kelompok rentan, serta modernisasi proses peradilan diatur dalam KUHP. Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Jadi kalau kemudian kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Komisi 3 dalam rapat paripurna yang baru saja disahkan. Dengan disahkannya RKUHP, DPR menegaskan komitmen untuk melakukan pembaruan menyeluruh di bidang hukum acara pidana. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RKUHP dalam rapat paripurna tepatnya pada Selasa 18 November 2025. Selama pembahasan, Panitia Kerja RUU KUHP menyepakati 14 substansi utama yang menjadi kerangka pembaruan hukum acara pidana. Lantas bagaimana implementasinya KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman yang bergabung secara virtual. Bang Habib, selamat sore. Selamat sore, Mbak Agita. Iya, Bang Habib, ini sempat disebutkan bahwa ini merupakan keberhasilan karena KUHP baru ini bahkan membutuhkan proses yang cukup lama ya, memakan waktu sekitar 40 tahun sempat disebutkan. Tapi mungkin bisa dijelaskan Bang Habib, mungkin secara poin-poinnya saja, apa saja perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHP yang lama dan bagaimana ini bisa membawa perubahan bagi proses hukum yang lebih baik? Ya, secara umum KUHP adalah hukum yang mengatur interaksi antara negara dengan warga negara. Ya, warga negara itu diwakili oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa serta lembaga pemasyarakatan. Sementara warga negara adalah orang yang bermasalah dengan hukum. Di KUHP lama, ya, KUHP Orde Baru tahun 81. Relasi antar warga negara dengan negara itu tidak balance. Negaranya sangat terlalu powerful, sementara warga negaranya begitu terpinggirkan. Ya. Ini terindikasi misalnya soal pendampingan dengan orang yang mengerti hukum atau advokat yang sangat tidak maksimal ya dalam KUHP yang lama. Dan peran advokat juga sangat tidak maksimal. Lalu tidak dikenal restoratif justice. Kemudian juga tidak ada pengaturan penggunaan kamera dalam mengurangi dan menghilangkan intimidasi atau bahkan penyiksaan dalam penahanan. Ini sudah kita insert semua ya. Dalam KUHP yang baru ya,
kita memperkuat posisi warga negara ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, sekaligus menguatkan kontrol terhadap perilaku aparat penegak hukum sehingga meminimalisir penyalahgunaan kewenangan atau bahkan intimidasi dan penyiksaan. Ya. Kenapa di KUHP yang baru warga negara itu didampingi oleh advokat yang bisa mendampingi sejak berstatus sebagai pemberi keterangan. Kalau di KUHP yang lama itu kan warga negara baru bisa didampingi advokat ketika sudah berstatus sebagai tersangka. Yeah. Lalu advokat di KUHP yang baru juga jauh lebih berdaya karena memiliki kewenangan untuk berbicara, untuk berargumentasi, membela kepentingan warga negara yang didampingi. Di KUHP yang lama, ya, advokat itu hanya bisa duduk diam, catat, dengar, sehingga sangat pasif dan hampir tidak memiliki power ya untuk membela klien atau membela warga negara yang didampinginya. Itu dia. Yang lain ya, kita masukkan satu bab khusus soal restoratif justice. Ya, ini bagaimana menyelesaikan masalah hukum pidana minor ya, dengan musyawarah antara pelaku dengan korban untuk mencari solusi di luar pemidanaan. Nah, ini banyak kan, dulu ada kasus nenek Minah yang gara-gara persoalan dituduh mencuri kakao hanya berapa kilo, kemudian ada seorang kakek yang dituduh mencuri pisang hanya untuk makan. Dengan KUHP dan KUHP yang lama, mau nggak mau harus berhadapan dengan proses hukum dan akhirnya harus dihukum. Padahal ya, kalau kita kedepankan restoratif justice, persoalan-persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya. Nah, begitu juga perselisihan minor ya, antar pemuda, antar tetangga, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan restoratif justice. Nah, di KUHP yang lama tidak diatur, di KUHP yang baru kita atur. Dan yang paling penting itu adalah penggunaan tadi kamera pengawas CCTV dalam setiap pemeriksaan, sehingga si terdakwa sudah didampingi advokat, lalu ada kamera pengawas, jadi hampir nggak ada ruang terjadinya intimidasi terhadap warga negara yang bermasalah dengan hukum. Oke, jadi tadi kan sempat disebutkan bahwa ini sebenarnya untuk menjawab pidana supaya bersifat lebih restoratif. Tapi bagaimana kemudian di KUHP yang baru ini, Bang Habib, mengatur kembali kewenangan dari aparat sendiri? Terutama apakah mungkin ada terjadi pergeseran ataupun bahkan penguatan peran begitu ya di salah satu institusi, Bang? Ya, jadi kita sama sekali tidak mengutak-atik ya secara kewenangan aparat penegak hukum, karena itu bukan di KUHP sebetulnya, itu diatur di masing-masing undang-undang yang mengatur tentang institusi penegak hukum tersebut. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ya, itu ada undang-undangnya masing-masing. Yang kita atur adalah bagaimana mengoperasionalkan proses hukum acara pidana. Ya, jadi soal kewenangan nggak ada yang kita geser ya, nggak ada yang kita perkuat juga, nggak ada gitu. Oke, Bang, ini kemudian ada masukan juga, apalagi sempat disebutkan ada beberapa poin dari koalisi masyarakat sipil. Salah satunya ada yang menyebutkan KUHP yang baru ini ada kekhawatiran adanya penyadapan tanpa izin pengadilan, kemudian dapat membekukan tabungan masyarakat secara sepihak, bahkan polisi juga dapat mengambil ponsel tanpa prosedur. Seperti apa kemudian penjelasan dari Komisi 3? Ya, apakah itu masukan dari koalisi LSM yang menamakan koalisi masyarakat sipil ya? Yang poster kemarin waktu paripurna sudah saya klarifikasi. Yang jelas satu, penyadapan itu tidak diatur di KUHP ya, tidak diatur di KUHP yang baru ini karena dikatakan akan diatur di undang-undang khusus yang mengatur soal penyadapan. Tapi kalau komunikasi lintas fraksi, 100% fraksi di DPR ya hari ini menyepakati kalau kelak kita menyusun itu, maka penyadapan itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, kemudian juga harus dengan izin hakim, gitu loh. Jadi saya nggak ngerti dapatnya dari mana orang yang membuat poster tersebut. Kemudian soal penggeledahan, penyitaan, ya, lalu pemblokiran, itu semua diatur dalam KUHP baru harus dengan izin hakim, ya, harus dengan izin pengadilan, ya. Jadi berbeda 100% dengan yang ada tertulis dalam KUHP baru ini. Oke, Bang, dengan kata lain artinya pengesahan KUHP ini menjadi babak baru untuk penegakan hukum di Indonesia dan berlaku
mulai Januari ya Bang. Untuk masa transisi seperti ini akan seperti apa? Ya, jadi KUHP ini tentu akan merubah tendensi hukum ya yang di masa lalu menjadi alat aparatus represif kekuasaan, sekarang menjadi justru alat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Kapan mulai berlakunya? 2 Januari. Kita sudah buat aturan-aturan peralihan ya yang sangat ketat bahwa memang sudah bisa diterapkan saat ini juga pada tanggal 2 Januari juga ya di aturan-aturan peralihan tersebut ya. Ada beberapa poin yang kita sebut ya bahwa memang kita dalam setahun juga akan membuat peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah yang menjadi turunan tunggal dari KUHP baru, tapi dengan apa yang tertera dalam pasal-pasal dalam norma dan redaksi KUHP yang sekarang semuanya sudah bisa langsung diterapkan. Oke, baik, sudah bisa diterapkan. Terima kasih sekali lagi Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Kita akan menantikan bagaimana ini menjadi babak baru dari penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih, Pak.